Kali ini Gus Wafi yang merujak guru gembul alias roti gembul sok-sokan bicara hadis, padahal dia tidak pernah ngaji dan mondok. Cuman modal belajar di Google, sangat-sangat memalukan guru gembul ini. Bisanya cuman pelangap-longo dan ingin menang sendiri. Mari simak video selengkapnya, tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Dan juga Habib Fikri Syahab yang sangat saya ta'zimi. Jadi di sini ada beberapa poin. Saya tidak menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Guru itu murni dari pemikiran beliau. Karena yang saya lihat memang pemikiran yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul itu muncul di beberapa media sosial, sehingga di sini saya anggap Pak Guru Gembul sebagai wasilah untuk menyampaikan hal tersebut. Dan saat ini bismillah, saya akan menjawab sesuai apa yang saya pahami. Yang pertama, di sini Pak Guru menyampaikan polemik ini tidak keluar oleh Kiai Imad. Polemik ini tidak kemudian keluar dari Kiai Imad. Ini bisa saya benarkan. Mengapa? Karena begini. Pada umumnya, orang yang berbuat baik 9 kali, berbuat jahat 1 kali, maka yang diingat adalah yang jahat. Jarang orang mengatakan ketika orang ini berbuat baik 5 kali, lalu kemudian berbuat jahat 1 kali, dia menghargai yang 5. Itu jarang sekali. Umumnya seperti itu. Sehingga ketika Pak Guru mengatakan bahwa ini munculnya bukan dari Kiai Imad, bisa juga saya benarkan. Karena memang Indonesia tentunya yang netizennya terkenal ditakuti di seluruh dunia, ya, itu sangat mempengaruhi pemikiran. Sehingga kadang ada beberapa orang yang menilai sesuatu memang dari media sosial. Tolak ukur kebenarannya dari komentar dan beberapa video yang ditampilkan baik di YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika seperti itu dijadikan sebuah hujjah, sebuah dalil, maka bisa saya benarkan bahwa dari dulu memang para habaib ada oknum-oknum tertentu yang pastinya ketika oknum itu muncul akan ada beberapa orang yang mengkritik. Nah, tetapi Kiai Imad kemudian memang bukan dari awal sebuah permasalahan, tapi beliaulah yang awal menjadikan wadah mereka semua, begitu. Yang saya pahami Pak Guru ya. Beliau menjadi wadah dari beberapa orang yang dulu-dulunya sudah banyak mengkritik para habaib, sudah banyak melihat para habaib dari baik dari oknum-oknumnya atau memang benci secara pribadi, wallahu alam. Kiai Imad di sini sebagai munsyid, pendiri, seolah-olah menjadikan wadah sehingga semuanya bersatu di sana. Nah, ketika semuanya sudah bersatu, mulailah kita tahu di media sosial apa saja kritikan yang selama ini terpendam, mungkin kata Pak Guru, terpendam, mereka keluarkan semuanya. Mereka keluarkan. Jadi saya benarkan ketika Kiai Imad bukan pencetus masalahnya, tapi Kiai Imad adalah pencetus wadah untuk mengumpulkan semuanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, anggap saja Kiai Imad adalah salah satu pengkritik. Jadi begini Pak Guru. Awal mula saya terikut masalah nasab ini, saya sudah cerita di Nabawi TV. Saya tidak sama sekali mau, karena saya tuh di YouTube biasanya cuma diskusi lintas agama Pak Guru. Saya tidak tertarik untuk masuk di dunia nasab, karena nasab ini dari dulu hingga sekarang itu adalah masalah dapur orang. Yang orang luar seharusnya nggak boleh bahas itu. Para ulama itu ada istilahnya nasabah, orang-orang yang ahli memang dalam bidang nasab, sama dengan dokter gigi. Lalu tukang tambal ban ikut-ikut ilmu dokter gigi, ngawur pasti. Nah, nasab ini tradisi di dalam Islam adalah yang mengatur adalah sebuah keluarga sendiri, ulamanya ada sendiri, kitabnya pun ada sendiri. Gak sembarangan. Baru sekarang terjadi ada orang yang tidak memiliki kredibilitas dalam berbicara nasab, tak pernah tercatat berguru kepada ulama nasab, tak pernah punya karya yang diakui oleh ulama nasab, dia berbicara nasab bahkan sampai taraf membatalkan. Itu yang kemudian menggiring saya untuk harus menjawab statement itu. Loh, kok lucu? Dulu orang yang bisa nasab, membahas nasab, itu minimal pernah belajar kepada guru yang memang mahir dalam hal itu. Itu tradisi kita di pesantren seperti itu. Ketika dia ahli fikih, maka dia itu harus benar-benar tercatat
atau terkenal dengan bisa baca kitab fikih. Ketika ditanyakan masalah wudhu dia bisa, batal-batalnya, rukun-rukunnya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga itu yang membuat saya untuk menjawab. Kemudian Habib Rizik banyak melakukan kisruh. Nah, ini yang saya katakan, Habib Rizik ketika dikatakan banyak membuat kisruh atau radikal, ini banyak statement dari banyak orang Islam ya. Bukan hanya orang Islam sebenarnya, orang kafir juga banyak. Karena dia Habib sehingga mereka takut mengkritik. Nah, ini yang saya katakan di awal, orang yang berbuat baik 10 kali dan berbuat jahat 1 kali, biasanya cenderung 1 kali yang akan terus dibahas. Dan ketika pembahasan itu sudah ada di media sosial dan berkali-kali, akan ada statement itu sebuah kebenaran. Kenapa kok tidak pernah ditampilkan Habib Rizik yang 4 bulan nginep di tenda saat tsunami di Aceh? Coba tanyakan kepada orang Aceh, kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kenapa ketika bencana di Gunung Semeru bisa saya datang ke sana, saya ada teman-teman yang sampai sekarang melihat dengan mata kepala FPI, saudara. Banyak menyumbangkan dan banyak bencana-bencana yang saya catat. Mereka ada di sana. Kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kok seolah-olah jeleknya saja yang dibahas. Padahal sejauh ini yang saya tahu, Pak Guru ya, yang saya tahu, beliau itu oke lah, mungkin dengan gayanya beliau kasar, kita tidak setuju, oke. Tapi yang saya tahu, beliau itu mengkritik apa? Tempat remang-remang, kezoliman, korupsi. Sama, saya kira beberapa tema sama dengan Pak Guru sebenarnya. Tetapi mungkin karena beliau Habib dan memang banyak media yang kontra, sehingga yang ditampilkan jelek terus. Dan itu menjadi sebuah kebenaran bagi sebagian orang. Itu yang mungkin perlu saya tanggapi. Ada yang mau ditanggapi, Pak Guru? Saya meminta sebelumnya, biar kita tetap tidak berdebat kusir dan sebagainya, saya minta sekali lagi, ini mah kita nggak mungkin mereaksi sebuah fenomena dengan kata-kata. Jadi kita nggak mungkin membantah sebuah realitas dengan kata-kata. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa kok yang jelek-jeleknya aja yang tampil, ini bukan soal 5 baik 1 salah kemudian yang diperhatikan yang salah, bukan. Sebenarnya masyarakat melihat apa yang terjadi paling aktual gitu. Jadi kalau misalkan Pak Habib Rizik dalam konteks ini yang paling aktualnya itu justru adalah yang baik-baiknya, maka masyarakat pun akan berbalik. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau sedikit, tetapi yang paling aktual secara psikologis seperti itu. Tapi sekali lagi, saya gak akan berdebat soal itu, karena ini adalah fenomena. Fenomena itu direaksi oleh kita. Misalkan kalau fenomena itu memonjokkan kita. Misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Pak Guru Gembul itu bodoh, ilmunya tuh dari Google dan lain sebagainya. Maka saya tidak akan membantah dengan, oh saya gini. Enggak, saya akan tunjukkan bahwa ilmu saya itu sampai taraf ini gitu. Bukan, jadi ditunjukkan dengan kata-kata, bukan ditunjukkan dengan perilaku. Jadi ayo kita misalkan langsung kita berdiskusi saja soal ini, kan judulnya diskusi ilmiah kan, seminar lah ya. Jadi ayo kita samakan terkait dengan yang dimaksud dengan ilmiah itu apa gitu. Jadi kemudian kita bahas misalkan yang tadi ada klaim-klaim sebentar tadi itu terkait dengan bahwa nasab itu adalah urusan dapur satu generasi atau dinasti tertentu, sehingga yang lain kecuali pihak-pihak yang memang memiliki otoritas tidak boleh berbicara. Ya ayo kita berbicara tentang hal-hal yang semacam itu. Ya. Kita misalkan masuk ke diskusinya, Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf, kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke. Izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sementara karena gini Pak Gembul, mohon maaf ya, tadi itu sempat saya jawab karena saya memposisikan Pak Gembul adalah suara masyarakat yang sebagai wasilah saja. Ya, oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safaraini, jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara.
Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi dua. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitas yang bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi oke, yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi